Oke, ini sudah ada Nadifa, sudah ada Aziza. Ini sudah liburan ya? Sudah ya, Iya, karena sudah. kita terakhir masuk itu minggu lalu ya, Darul Arqam. Oke, ini siap menerima tantangan ini? Siap. Siap ya, ini kita podcast tapi belum tahu temanya ya. Iya, tapi kita harus siap ya, karena kan ini kita harus profesional ya. Iya, Jadi karena kita kan presenter baru ya. jadi harus mengerjakan tugas-tugas yang ada. Iya, berarti kalian siap diuji wawasannya karena orang yang hebat itu orang yang berpikir mungkin 20 tahun yang akan datang itu dia sudah memperkirakan ya. Itu mau jadi apa, terus mau bagaimana dan lain sebagainya. Itu orang yang spesial ya. Kalau orang yang biasa itu hari ini mau melakukan apa. Tapi orang yang spesial itu orang yang sudah bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang. Waduh, 20 tahun. Kalau misalkan nanti kita tidak memprediksinya gimana ya? Ya berarti kita martabak biasa. Iya, kita orang biasa berarti nanti. Iya, karena ada kata pepatah ini. Apa itu, Pak? Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Wow. Ini tema yang akan kita angkat hari ini loh ya. Ini siap-siap aja loh ya. Oh iya. Aku udah deket ya ini Iya, makanya. Karena ini ya, apa namanya, yang tanya tuh kayak serius banget gitu loh. Iya, tanya takutnya nanti pertanyaannya wow di luar nalar di luar gitu ya. nalar. Oke, jadi intinya siap ya? Siap, Pak, Siap. intinya siap. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nadifa dan aku Aziza dalam acara Ngobrol Asyik. Oke Za, tema kita kali ini yaitu adalah kesuksesan. Wih, itu udah kayak termasuk masa depan gitu ya. Iya, bener Amin. banget, amin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kesuksesan nih Za, menurutmu apa sih arti dari sukses itu sendiri? Arti dari sukses itu sendiri ya, kalau menurut aku itu berhasil dalam mencapai suatu hal. Gitu. Suatu hal tuh kayak dalam kehidupan gitu loh, Nat. Jadi kan kalau di kehidupan kita biasanya tuh kan ada kan orang kayak, wah orang itu sukses banget ya, seneng gitu. Iya. Itu menurut aku sih sebuah keberhasilan ya menurutku gitu. Bener banget nih, dan aku juga punya ini Zah, kayak pandangan yang sama tentang arti sukses kayak kamu. Bahwa sukses itu kayak dia itu berhasil dalam berbagai aspek dan dia juga bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Iya. Dan kalau misalkan kita sukses tapi kita nggak bermanfaat bagi orang sekitar kan kayak agak-agak percuma gitu Iya, kan ya. kayak apa namanya, kayak gak berguna gitu kan, kayak Iya, kayak gak bener. enak gitu loh, Nat. Kayak, Betul. kalau menurut aku sih kalau belum bisa bermanfaat bagi orang sekitar tuh masih belum cukup ya buat dipanggil sukses itu ya. Oke. Nah, kalau kamu Niza, sebenarnya kamu ini mau jadi apa Za ke depannya? Dan kenapa kamu memilih hal tersebut? Kalau aku sendiri sih simple ya orangnya. Nanti aku ke depannya itu aku juga mau seperti orang yang sukses. Amin. Sukses dalam caraku sendiri ya, dan Iya. dalam pandangku sendiri juga. Karena menurutku pandanganku tuh sukses itu bisa dari kayak misalnya finansialnya stabil, terus juga punya keluarga yang sehat. Itu menurutku udah termasuk sukses, Nat. Iya, Walaupun bener-bener. ya mungkin sederhana ya, tapi menurutku tuh udah kayak seimbang gitu loh, udah pas lah bagi aku. Terus juga nanti kedepannya aku juga mau ngeraih cita-citaku ya. Apa itu? Aku pengen jadi diplomat, Nat. Oke. Kalau kamu jadi pengen jadi apa, Nat? Kalau aku lihat ya, kamu tuh kayak cocok buat jadi profesi apapun gitu loh. Karena kamu kayak bisa apapun gitu loh guys dia itu. Nggak juga, tapi apa ya, kalau misalkan cita-cita itu ya, itu sebenarnya aku juga masih kayak agak-agak bingung gitu loh Za. Maksudnya kan dari sekarang itu udah lumayan banyak gitu loh, jadi Iya. kayak pengen jadi ini, terus juga punya cadangan nantinya pengen jadi yang ini gitu, jadi masih belum menentukan mana yang lebih spesifik gitu. Iya. Kalau kamu kan udah spesifik ya, pengen jadi diplomat. Wow, berarti nanti kamu buat kuliahnya ngambilnya HI. Iya, hubungan kan. Wow, oke. Nah, alasan kamu buat milih untuk jadi diplomat tuh apa, Za? Karena ya yang aku ketahui kalau jadi diplomat itu dia tuh bisa keluar masuk luar negeri. Oh iya benar. Sekalian jalan-jalan Iya, gitu ya. dan aku sendiri tuh suka berpetualang, terus kayak
kan juga nambah pengetahuan ya Nat ya. Kita jadi tahu budaya lain itu seperti apa. Terus nanti kita bisa jadi nanti kita membawa budaya kita sendiri ke luar negeri biar seperti ini loh budaya Indonesia kayak gitu. Terus juga kata tuh paspornya tuh lebih kuat ya. Oh iya iya. Jadi kayak apa ya, kayak seru aja gitu. aku sendiri tuh suka bersosialisasi ya. Kayak suka ketemu orang baru, terus kayak ketemu hal-hal yang baru tuh kayak seru gitu loh Nat. Kan kayak kayak berpetualangan lah istilahnya ya. Ini kayak jadi bolang gitu ya. Iya. Nah, kalau soal diplomat ini Za, ini ada yang ini Za, pas waktu tes psikotes kemarin. Nah, itu tuh di hasil tesku juga gitu, disuruh nanti masuk ke jurusan HI. Kalau kamu? Kalau waktu itu aku sih disuruh ambil jurusan DKV. Oh, DKV. Yang gambar-gambar gitu. Desain komunikasi visual ya. Iya. Wow, ternyata seperti itu ya cita-citanya Aziza ini ya. Kayaknya melenceng jauh sih tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa, kan kita kan juga punya jalan tersendiri ya saya. Mungkin itu yang menurut kita sukses gitu. Dan orang lain kan sebenarnya tidak bisa menentukan ya saya, karena itu jalan hidup kita sendiri. Oke, nah kalau dari kamu nih, jalur apa yang akan kamu tempuh nih di pendidikan supaya bisa tercapai cita-citamu tadi? Kalau gitu berarti kan tadi kan aku udah fokus HI kan. Berarti nanti SMA aku fokusnya IPS. Oh iya bener. Ya kan? Habis itu setelah IPS nanti kalau kuliah itu aku sebenarnya nggak terlalu mentingin nama kampusnya sih. Tapi kejurusannya. Soalnya kalau menurut aku sendiri percuma aja sih kalau nama kampus tuh kamu tuh besar, kamu tuh kayak masuk top univ, top yang 5 atau top 10 gitu. Tapi jurusannya nggak sesuai kamu, itu kayak gak sia-sia. Tahu. Eman gitu loh. Kalau pada akhirnya tuh jurusan tuh nggak sesuai kamu, tapi kamu cuman ngeman-ngemanin nama universitasnya. Oh iya. Kalau aku sih mending ya masuknya yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi jurusannya udah sesuai aku sih. Gitu. Kalau kamu gimana Nat? Nah kalau aku nih agak-agak mirip ya sama kamu. Jadi kayak kalau misalkan nih ya aku mau daftar univ, terus habis itu jurusannya ternyata di univ ini aku nggak keterima, maka harus bisa untuk cari cadangan univ yang lain gitu loh. Karena kalau misalkan kita kuliah tapi tidak sesuai dengan passion kita gitu loh. Nah itu kayak malah jadi ngambang gitu, ilmunya malah nggak kepake atau bahkan kayak kita nggak akan paham sama ilmunya itu tadi. Iya, karena nggak cocok. Iya, benar. Nah itu, tapi kadang-kadang kan juga ada orang yang berpikiran kalau misalkan mending ngutamain universitasnya daripada jurusannya gitu. Nah kalau menurut kamu Niza gimana tentang orang-orang yang memilih seperti itu? Biasanya kalau orang-orang yang milih kayak gitu tuh ya, mereka itu mentingin kehidupan setelah kuliah. Nanti kan kalau pekerjaan itu mereka tuh istilahnya kayak mentingin yang anak ini nyalonin diri dari kampus ini, alumni ini gitu. Jadi kayak lebih dilihat lagi gitu loh. Mungkin pikiran mereka seperti itu ya. Tapi kalau aku sendiri, kalau memang kita benar-benar udah unggul banget dalam jurusan itu, kita benar-benar fokus, insya Allah perusahaan juga pasti bakal ngelirik kita sih Nat. Soalnya kan kita kan udah bener-bener apa ya, kayak udah terampil banget lah dalam jurusan itu tuh pasti kayak perusahaan pasti kayak wih anak ini memang univnya tuh kayak biasa aja, tapi dia tuh kayak bener-bener fokus terampil, terus juga udah kayak nempel banget sama jurusan itu pasti bakal dilirik. Bener-bener setuju banget nih ya, bahwa kayak kalau misalkan kita memang punya potensi ya buat jurusan itu tadi, bakalan nanti akan dimudahkan gitu ya Zaya. Oke, nah kalau kamu Niza, seandainya kamu gagal, lalu gimana cara kamu buat bangkit lagi? Gagalnya itu dalam seperti apa dulu Nat? Nah gagalnya itu sebenarnya juga banyak banget ya faktornya. Ada juga mungkin kalau misalkan aku ya mau nanya, kalau misalkan kamu gagal buat mencapai jurusan impianmu itu tadi, gimana? Sebenarnya aku juga ada cadangan ya jurusannya ya. Kalau antara HI nggak bisa, itu aku mau nyoba DKV juga sih. Tapi sebenarnya tuh kayak dua tuh kayak sama-sama susah gitu ya. Jadi aku makanya kayak masih mau prioritasin yang HI dulu. Nah ini kan kalau kuliah kan jalurnya kan ada banyak ya, ada kayak ujian, habis itu jalur rapot, habis itu juga ada yang mandiri. Kalau menurut aku sih usahain bisa dulu ya. Kalau misalkan ya, semoga nanti aku
di bisa lah jalur rapot, amin. Amin. Nah itu kalau misalkan ya aku dapat kayak gitu terus aku tetap gak keterima, aku tetap usahain buat ujian dulu. SNBT ya namanya. UTBK kan sih? UTBK, iya Kalau UTBK. yang SNBT itu yang rapot itu. Iya, yang rapot itu. UTBK dulu sih aku pertamanya. Iya. Kayak nyoba-nyoba dulu UTBK. Ya mungkin hokinya emang di situ. Dan kalau memang misal nggak keterima lagi, nah di situ aku mau nyoba mandiri. Oh iya. Karena insya Allah itu pasti bakal ada rezekinya. Iya, Kalau memang kita benar-benar berusaha, betul. terus juga orang tua mau beriin kita sesuai yang kita mau, pasti aku yakin pasti bisa. Iya sih, bener banget ya. Kalau misalkan kita ini nggak bisa terpaku sama satu doang ya Zaya, Iya. kita harus bisa cari cadangan biar itu tuh jadi jalan keluarnya juga. Kalau misalkan kita naudzubillah gagal gitu Iya. ya. Terus juga kalau nggak salah mandiri tuh bisa kepotong gitu loh Nat, sesuai nilai rapotmu itu. Jadi kayak ya semoga aja bisa membantu ya. Iya. Oke, nah kamu nggak mau tanya aku ini Zai? Oh iya. Oh Zaiza. Ini kayaknya udah kangen Zaira ini. Iya. Nah kamu kalau misalkan nih kan nanti kan lulus SMA, itu kamu kuliah mau nyoba jalur yang mana dulu? Nah kalau aku sih udah jelas ya, yang pertama-tama itu pastinya nyoba lewat nilai rapor ya. Iya. Tapi kalau misalkan memang suatu saat itu nilaiku ternyata agak-agak kurang atau mungkin kalah atau tersaing dengan teman-temanku yang lainnya yang jauh lebih unggul, ya pasti ya sama kayak kamu ya Zaya. Jadi harus bisa nyoba ke ujiannya itu dulu. Dan kalau misalkan emang benar-benar gak bisa lagi di situ, baru deh jalur mandiri juga. Iya. Dan kalau misalkan jalur mandiri di univ itu tadi itu agak-agak nggak bisa, ternyata aku kok kayaknya nggak cocok di sini, maka terpaksa harus cari ke univ yang lain. Iya. Nah itu tuh sebenarnya agak-agak rumit ya Zaya. Karena kalau misalkan kita salah memilih, pastinya nanti kita bakalan menyesal, dan Iya. menyesalnya tuh bukan sekali dua kali, tapi bahkan sampai mungkin pas waktu kerja atau mungkin kita sudah berumah tangga ini ya, Iya. bahkan kayak diingat-ingat terus, oh ya kenapa nggak kayak gini ya dulu. Iya. Kayak, ternyata ada jalur ini ya. Kenapa aku dulu nggak milih kayak gitu? Kayak Iya, gitu. Aku bener, juga takutnya kayak gitu bener. sebenarnya. Iya. Dan itu tuh yang bikin nggak enaknya kan di situ ya. Iya. Nah oke Za, terus kalau misalkan nih, apakah orang tua kamu ini setuju Za dengan cita-cita yang kamu pilih itu? Alhamdulillah sih orang tua aku tuh setuju aja yang aku mau. Yang bener tuh, yang penting tuh kayak bener gitu loh Nat, kayak bukan yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya Iya, selama bener-bener. itu kayak Positif. bermanfaat, orang tua aku pasti mau mendukung. Gitu. Kamu gimana Nat? Kamu kira-kira misalkan ya pernah berpendapat misalkan A gitu, kamu kira-kira bakal disetujuin orang tuamu langsung atau kayak masih disaring-saring dulu atau langsung enggak gitu, gimana? Oh, kalau aku nih ya, itu kalau orang tua aku tuh biasanya disaring-saring dulu. Saring dulu. Soalnya kan kalau misalkan aku nih, itu lebih ke kayak anak yang kayak ngikut-ngikut gitu loh. Oh, Ternyata, iya. kayaknya ini tuh bagus gitu. Iya. Tapi ternyata sebenarnya itu nggak cocok sama aku gitu. Dan aku kan juga butuh kayak masukan-masukan dari orang lain. Kalau misalkan aku hanya bisa menilai dengan sendiri gitu ya, itu pastinya kayak takutnya nanti malah nggak cocok atau mungkin malah tadi itu gagal itu tadi Iya. ya. Nah itu kalau misalkan orang tuaku sih biasanya itu menyaring-nyaring dulu. Nah awal-awal kan aku punya cita-cita nih, pengen Apa jadi itu? dokter. Iya, cocok sih menurutku sih. Nah terus ternyata setelah dicari tahu lebih lanjut kan, kalau misalkan untuk menjadi seorang dokter itu tadi ya, pastinya kan membutuhkan kayak waktu yang cukup lama, Iya. bahkan waktu yang lama. Biayanya juga gede banget. Biayanya juga besar banget. Nah, Kaget. iya, terus habis itu kayak, waduh kalau misalkan aku bener masuk ini ya, apalagi kan di keluarga aku kan kalau misalkan dokter tuh jarang ya, dan Iya. bahkan kayak ya mungkin 1-2 orang gitu. Nah itu kayak bikin, aduh, milih ini nggak ya, milih ini nggak Iya. ya, kayaknya enggak deh. Jadi kayak harus merelakan yang satu itu dan mencari cita-cita yang lain. Jadi kayak kalau sama orang tua itu lebih disaring dulu. Jadi mana yang seenggaknya itu cocok sama aku. Makanya kemarin tuh pas waktu tes psikotes itu langsung dilihat kayak sama mamaku, oh ternyata minatnya di sini Iya. gitu. Tapi ya nantinya aku nggak tahu lagi ya. Iya. Tapi
aku udah punya gambaran nih Za. Kalau misalkan aku masuk ke universitas ya, aku bakalan ngambil ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Wih. Iya. Jadi dia tuh kayak satu akar gitu ya sama ekonomi, habis itu kayak akuntan, gitu-gitu ya? Iya, benar-benar. Terus juga kalau misalkan nantinya pas waktu SMA ternyata aku tidak bisa untuk mendalami banget ya ilmu itu, maka nantinya mungkin melanjutkan ilmu komunikasi. Oh gitu. iya. Dan itu kayak ya sebenarnya cadangan terakhirku ya itu ilmu komunikasi itu. Tapi ya nggak tahu lagi ya nanti kedepannya tuh akan gimana tuh kan nggak tahu ya. Kita kan mengikuti alurnya aja. Yeah. Kita tinggal ikuti alurnya, terus juga ikut berusaha. Bener. Dan kalau misalkan kita yang terlalu maksain kan ya nggak bisa juga kan ya. Nanti takutnya malah ternyata di tengah-tengah itu gagal. Iya, waduh. Kan karena kan sekarang kan banyak juga ya Zaya. Kalau misalkan kita masuk ke univ terus ternyata putus di tengah jalan. Iya, itu kayak aduh sakit hati banget. Padahal masuk univ itu biayanya pasti gede banget ya. Terus kayak tiba-tiba nyerah di tengah jalan tuh kayak sedih banget sih, kayak mengecewakan gitu loh. Soalnya kan juga masuk univ itu juga nggak gampang, biayanya juga ada, terus kebutuhan-kebutuhan lain juga ada, tapi kayak malah berhenti tengah jalan. Iya, makanya itu kan kita kan harus bisa untuk cari yang mana sesuai sama diri kita, biar kita nantinya nggak akan terjadi hal seperti itu, berhenti di tengah jalan, terus akhirnya nggak ngelanjutin kuliahnya. Kan itu termasuk juga buang-buang duit orang tua nggak sih ya? Buang-buang duit, buang-buang waktu. Bener. Ya pokoknya buang semuanya ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan tentang orang tua nih Zana, aku mau tanya yang satu level lebih tinggi lagi Zana. Aduh, apa itu? Oke. Aku udah deket ya. Gimana kalau misalnya nanti suamimu itu nggak mendukung cita-cita kamu? Kamu nanti tanggapannya seperti apa? Gimana ya? Bingung juga ya kalau misalkan suamiku nggak dukung. Tapi pertama-tama ya, itu aku maunya nikahnya sama suami yang mau mendukung apapun segala yang aku mau. Iya kan? Bener kan? Bener setuju. Pasti ya, sebelum kita menikah tuh pasti kita kayak apa ya, kayak cari tahu. Iya, cari tahu. Habis itu juga kayak ngajak-ngajak ngobrol, kayak saling tahu each other gitu loh, kayak kamu sukanya apa, kamu gimana, gini. Dan biasanya ya kalau suami-suami yang suka kayak suka ngelarang gitu, itu tuh kelihatan dari awal biasanya. Oh iya. Ya kan? Gimana ciri-cirinya? Biasanya ciri-cirinya itu ya kayak yang baru kenal atau kayak misalkan baru pacaran gitu, kayak tapi kayak udah suka ngelarang kayak kamu jangan gini, kayak kayak aku sendiri kalau misalkan ya, kalau misalkan aku pacaran ya, aku sendiri juga gak suka diatur. Iya. Makanya kan gak pacaran sampai sekarang. Iya. Soalnya kayak takut diatur gitu loh, makanya kayak aku nggak mau. Jadi kalau nanti aku nyari suami tuh yang pertama ya, itu yang masuk ke kriteria aku itu wajib yang nggak ngatur. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dia ngatur yang baik, kayak misalkan jangan pulang malam ya, atau kayak hati-hati di jalan, kayak dipakai helmnya ya, itu tuh aku masih oke aja sih, itu malahan kayak baik banget. Gitu. Masukan yang baik. Kalau kamu sendiri gimana, Nat? Kayak kriteria suamimu kayak gimana? Kalau aku gini, aku nih ya selalu kayak pas ada waktu senggang gitu ya sama orang tuaku sama mamaku itu, kan masih dikasih tahu gitu kalau misalkan ada kayak misal tetanggaku atau mungkin saudara jauh gitu nikah terus punya suami yang kayak gini, itu mamaku selalu ngasih tahu itu dulu dia kelihatan gitu. Terus kan aku tuh selalu bilang kayak lama itu masih lama gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan kriteria suami itu ya aku belum menentukan ya. Karena kayak aku itu mikirnya gini, aku orangnya yang realistis gitu loh. Jadi kayak sekarang itu masih SMP, bahkan ijazah SMP aja belum aku pegang gitu. Jadi kayak apa ya, kriteria suami tuh mungkin masih belum tahu yang spesifiknya kayak gimana. Mungkin ya aku milih yang kayak ya udah yang baik-baik aja. Iya sama. Gitu ya kan. Ya pokoknya yang positif aja deh. Iya, secara garis besarnya lah ya. Milihnya ya udah yang baik-baik, terus juga orangnya juga asik gitu-gitu aja. Maksudnya nggak yang terlalu menjurus gitu loh. Nggak terlalu yang spesifik yang harus ganteng, harus kaya, harus isi banknya 5M, nggak gitu juga. Ya nggak juga dong. Tapi kan nantinya
pastinya nanti kalau misalkan kita emang dari awal sudah menjaga, pastinya kan juga dapat yang baik juga kan. Amin. Amin. Dan aku juga setuju ya sama kamu ya. Aku juga nggak setuju. Maksudnya nggak cocok kalau misalkan diatur-atur. Iya, ini belibet banget ya. Ini efek puasa. Iya. Udah mulai kering-kering nih Iya, bener. Jadi kalau misalkan kayak diatur-atur tuh, bahkan kayak aku mikirnya gini loh. Orang tua aku aja yang selama ini membesarkan aku itu kayak kalau ngatur sih nggak apa-apa karena memang mereka kan punya hak ya. Iya, bahkan memang itu kewajibannya. Kalau memang kita ini ketika ada salah kita diberitahu gitu karena itu kewajibannya. Nah kalau misalkan orang lain ya, maksudnya orang yang baru masuk ke kehidupan kita, ya contohnya itu kan kayak pacar gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan mereka langsung ngatur-ngatur kayak apa gitu loh, kayak, kan kamu siapa ya? Kayak agak-agak bingung gitu karena kan mereka masih orang yang baru dalam hidup kita gitu. Dan kalau misalkan tiba-tiba ternyata niat mereka tuh ada jahat-jahatnya gitu kan, kita kan juga nggak tahu. Iya sih, kita nggak tahu juga. Oke, nah kalau kamu nih Zang, ngomong-ngomong soal kriteria suami, kamu mau nikahnya umur berapa? Nikah ya? Nggak harus pakai umur juga sih, yang penting aku udah merasa kayak apa ya, udah merasa cocok sebagai orang tua, cocok menjadi sebagai seorang ibu sih. Kalau kayak berkeluarga gitu ya, pasti yang dibikin tuh pasti anak, Nat. Oh iya. Gimana kalau misalkan kayak aku masih kecil udah nikah gitu kayak, nanti anaknya gimana, Nat? Oh iya benar. Terus kalau misalkan kita berdua nih ya, suamiku sama aku, kayak masih belum cukup finansial, nanti anakku makan apa, Nat? Oh iya, bener, ya kan, bener, kayak nanti anakku sekolahnya gimana? Kita kan kalau anak-anak kan pasti pengennya sekolah yang terbaik, yang top-topan gitu, terus juga les gitu. Lalu nanti makanan juga pasti kita maunya ngasihnya yang bagus-bagus, yang penuh protein, penuh vitamin, kan kayak iya ya kalau misalkan finansialnya belum mencukupi ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Terus juga secara mental, nggak mungkin kan aku masih kayak perilakunya masih kayak anak kecil, tapi punya anak kecil kayak anak kecil menjaga anak kecil. Makanya itu kayak aku kayak nggak kebayang deh aku. Kayak gitulah. Kalau kamu sendiri gimana, Nat? Kayak kira-kira kamu mau umur berapa dan kira-kira kamu bakal mateng siapnya itu umur berapa kira-kira? Nah itu aku belum tahu ya nanti ke depannya gimana. Terus juga kalau masalah tentang nikah itu ya saya, aku kayak setuju ya sama kamu bahwa kita tuh harus siap secara semuanya ya, dari itu mulai finansial, terus juga dari mentalnya, terus juga dari pemikirannya juga. Karena kan kalau misalkan tiga ini belum siap ya, nanti pasti bakalan ya amburadul, rusak semuanya. Itu pasti bakal ada sesuatu yang salah. Bener, entah itu dari finansialnya kalau misalkan kita kurang, terus nanti ya itu tadi sama kayak kamu ya, anaknya makan apa, terus nanti kedepannya dia mau gimana. Terus takutnya itu nanti kalau misalnya dia nih udah punya kayak cita-cita gitu ya, terus abis itu karena kita punya finansial yang kurang gitu ya Zaya, takutnya nanti malah cita-cita mereka yang nggak tergapai gitu. Terus kemudian nantinya kalau misalkan dia udah mulai dewasa, itu pastinya kan butuh kayak yang baju, entah itu make up atau apapun itu kan pastinya juga butuh yang namanya uang. Iya, gitu. kayak ya perintil-perintilan segala-segalanya itu juga masih ada yang mahal pasti. Benar. Terus habis itu kalau secara mental ya, kalau misalkan kita belum cukup mentalnya itu pasti bakalan ngaruh nantinya sama anaknya atau mungkin sama keluarganya itu sendiri bakalan ngaruh sih. Terus habis itu dari pemikirannya juga, kalau misalkan kita nikah tapi pemikiran kita belum mateng, nanti malah jadinya juga itu tadi ya bakalan rusak semuanya. Jadi semuanya harus siap dulu ya, harus mateng dulu. Kalau misalkan memang belum waktunya ya pasti belum bisa tercapai. Jadi ya mengikuti waktu. Kalau misalkan emang sudah waktunya ya pasti bakalan nikah juga gitu. Bakal pasti ada nanti. Kalau misalkan nggak ada nih, gimana? Kalau misalkan nggak ada, berarti kalau misalkan nggak ada, ya berarti aku yang harus berusaha nyari. Oh gitu. Kalau kamu gimana? Kok misalkan kamu nggak ada yang nyalonin diri, gimana, Nat? Aku nggak tahu. Nanti makanya aku juga sebenarnya aku bingung kayak
Ya itu Iya, pokoknya iya, iya. nanti aja lah pikirannya. Bener, nanti aja kita fokus dulu sama cita-cita kita. Iya. Karena kan kalau sekarang nih ya, daripada nyari tahu pacar atau mungkin teman-teman cowok buat cerita-cerita gitu-gitu ya, mending lebih fokus dulu sama cita-cita kita gitu kan. Iya. Karena kan nanti kedepannya yang menentukan itu kesuksesan kita, bukan pacar kita itu tadi. Iya kan? Oh iya, aku ini sempat bingung loh kalau misalnya nih ya ada orang nih ya pacaran atau mungkin dia ya deket lah sama cowok gitu. Lalu kemudian dia diatur-atur sama cowok itu dan itu tuh kayak dia ini sebenarnya udah punya cita-cita atau rancangan hidup ke depannya. Ternyata datanglah cowok ini dan dia ini malah ngikut-ngikut cowoknya. Iya, kan ada kan ya yang kayak gitu dan dia melepaskan cita-citanya itu tadi. Demi cowoknya. Iya, makanya itu kayak aku agak-agak ini ya, kayak kamu kasihan banget Iya, ya. agak sedih ya liatnya ya. Harusnya kan ya menggapai cita-cita terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang ditakdirkan untuk bersatu ya bakalan bersatu Iya, gitu iya. kan. Oke, nah kalau dari kamu Diza, lebih milih cowok yang miskin tapi ganteng atau yang jelek tapi kaya? Sumpah ini kayak tradisi pertanyaan. Udah hafal Iya, banget. tradisi presenter ya ini. Pertanyaannya selalu ini. Oke, apa Niza? Bingung ya. Jujur Soalnya kalau kayak kenapa? kalau beneran ada di dunia nyata, kalau memang yang Ya, antara dua itu tadi iya, ya. antara dua itu pasti ada gitu loh. Kayak kebanyakan malahan dua tipe seperti itu. Iya, iya. Oke, kalau kamu apa? Aduh. Oke, nah kalau aku nih ya itu Bingung ya, sebenarnya aduh, juga aduh, bingung aduh. tahu gak sih? Maksudnya kalau misalkan setiap dapat pertanyaan ini dari Pak Nur gitu ya, aku selalu ganti-ganti. Kadang itu yang ini, kadang juga yang ini gitu. Jadi nggak bisa konsisten mana yang menentukan gitu loh, mana yang paling pas gitu. Tapi aku kayaknya ya, kalau aku ya itu lebih sering memilih yang cakep tapi jelek. Cakep tapi jelek gimana sih? Oh, yang cakep tapi salah sih, ganti cakep yang jelek tapi kaya. Oh iya. Ya. Kenapa itu Nat? Kenapa? Karena apa ya, kalau bagi aku ya itu kalau misalkan dia ya jelek, bukan yang jelek-jelek banget tapi ya udah standarnya gimana lah, terus habis itu dia kan udah punya finansial yang pas gitu. Iya. Jadi kan ya semua itu memang butuh uang gitu loh Za gitu. Jadi aku lebih milih yang jelek tapi kaya. Tapi nggak tahu lagi ya ke depannya itu milihnya yang gimana, aku nggak tahu karena kan ya kalau misalkan sekarang kan buat jawab pertanyaannya aja gitu. Buat jawab pertanyaan aja. Jadi aku milih yang jelek tapi kaya. Kalau kamu? Atau Mana bisa kayak gitu? aku milih atau Kenapa? ya mungkin aku milihnya cakep tapi kaya. Iya ya, kalau bisa ya kayak gitu Nah, kenapa kan? enggak? Nah, gimana caranya biar bisa? Nah, ini aku kasih tutorial nih. Iya, tutorial. Gimana caranya biar bisa dapet cakep tapi kaya? Kaya. Nah, yang pertama kamu tuh ambil opsi kedua. Yaitu cakep tapi miskin. Terus habis itu? Nah, setelah itu kan aku kan pasti ya kalau nanti kan pasti kayak nggak mungkin kan aku langsung kaya raya gitu kan. Nah, berarti caranya adalah kita berusaha bareng-bareng. Oh gitu, oke. Jadi nanti kita kayaknya berdua Nat. Oh, Jadi kayaknya nggak berdua. cuma aku atau nggak cuma dia gitu. Jadi kayak pas gitu loh. Jadi kayak sama-sama kaya. Oh berarti Amin. kayak penghasilan bersama gitu Iya, ya? penghasilan Oke, bersama. oke. Jadi kita sama-sama berusaha. Jadi oke. akhirnya bisa dapet cakep tapi kaya. Nah kalau misalkan Niza, misalkan ternyata di tengah jalan usahamu ini tadi ada yang menggagalkan, itu gimana? Nah, kalau misalnya kalau aku kayak ada suatu kegagalan, biasanya tuh aku berusaha memperbaiki dan aku tuh berdoa kepada Allah. Gitu. Soalnya aku tuh kayak aku ya kalau sakit hati mesti kayak ya Allah sabarkan aku ya Allah, kayak kalian tuh kayak pingin gitu loh, maksudnya kayak pengen doain yang nggak baik-baik, tapi kan kalau ingat Allah kayak astagfirullah nggak boleh gitu. Iya. Ya kan, pernah nggak sih kayak Bener-bener "Hah, anak ini ngeselin, astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. iya nggak boleh gitu ya Allah gitu. Ya aku tuh kalau berdoa itu bukan kayak semoga orang ini dapat sial gitu, enggak, tapi kayak semoga orang ini disadarin. Oh iya bener. Amin. Setuju. Ya Oke, itu oke. maupun itu nanti sadarnya waktu nanti udah tua atau sekarang atau nanti sadarnya
bukan melalui dia apa namanya bangkrut atau apa, mungkin nanti yang ada sesuatu yang hilang nggak tahu gitu kan. Ya udah nih kayak sadarin orang ini ya Allah. Ya walaupun sambil nangis. Iya, berarti Aziza ini mau dua-duanya ya. Iya. Cakep tapi kaya. Oke, nah itu kan kalau misalkan mau dapet yang seperti itu ya Zaya, pasti kan susah ya. Susah ya. Jadi kalau misalkan caranya ini tadi sebenarnya nggak langsung menjurus gitu loh. Takutnya nanti di tengah jalan malah ada yang gagalkan itu tadi, atau mungkin nanti di tengah jalan malah beda pemikiran gitu. Dan kalau misalkan pengen bener-bener dapet yang dua itu Zah, berarti kita harus setara juga. Iya, Zah. harus setara. Ya itu aku juga pikir. Wow, harus setara. Iya kan, kalau misalkan memang kita dari awal nggak setara gitu ya sama orang itu, pastinya kayak kita nggak akan bisa dapet orang itu juga. Iya, orang itu pasti juga standarnya lebih tinggi lagi daripada kita. Iya benar. Dan kita juga harus bisa untuk upgrade diri lah ya, berarti ya, supaya nanti kalau misalkan memang standarnya kita tinggi, kita punya standar diri yang tinggi juga gitu. Jadi nanti kita juga dapat pasangan yang sepadan sama kita. Amin. Wah, ini topiknya kali ini agak-agak berat ini ya. Sampai aku bingung kayak mau jawab. Kadang-kadang tuh kayak ada pertanyaan yang bikin aku kayak, hah? Iya. Dan apalagi ini kan lagi puasa ini ya, jadi kayak mikirnya kayak apa ya? Oke. Takutnya nanti kalau misalkan kita salah jawab gitu loh, terus kita lihat ulang videonya. Kok aku tadi jawab kayak gini ya? Harusnya nggak jawab ini. Padahal dalam hati aku udah mikirin loh gitu. Bener. Suka gak sih kamu kayak gitu? Iya, jadi kayak nggak sinkron gitu kan. Iya bener. Hatinya pengen ngomong B, yang keluar A gitu. Iya, dan kalau misalkan kayak gitu ya, itu lebih sering pas waktu kita keluar gak sih? Maksudnya kalau misalkan kita lagi ada acara atau event gitu kan, terus kayak aduh harusnya aku tadi ngomong kayak gini ya, kenapa jadinya keluarnya ini? Jadi kayak baru mikirnya tuh pas pulang ke rumah kadang-kadang gitu. Waktu udah lagi nonton. Iya. Ya biasalah, kita kan masih ada geli-gelinya dikit. Betul. Ada nervousnya gitu. Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri nih Za, apa pesan-pesanmu buat Mugaru lovers semua? Pesan-pesanku buat Mugaru lovers, aku harap kalian benar-benar fokus apa yang kalian cari, apa tujuan kalian tuh. Aku betul kayak benar-benar berharap kalian tuh kayak benar-benar tertuju pada tujuan kalian itu. Dan bagi yang masih belum ketemu ya tujuannya apa, cita-citanya apa, dan kalian mau apa, itu kalian bisa cari mulai sekarang. Karena SMP itu udah bener-bener waktunya buat mencari-cari ya Nat ya. Iya benar. Kalau misalkan kita nyarinya di waktu SMA itu bakalan kesusahan sih. Karena nanti kita jadinya kayak rapat-rapat sendiri gitu ya, kayak bingung-bingung sendiri gitu loh. Bener. Apalagi kan kalau SMA kan kita tinggal 3 tahun aja ya. Jadi kalau misalkan kita memikirkan hal yang sebenarnya harus kita pikirkan dari dulu tuh bakalan capek gak sih? Maksudnya kayak bakalan kebingungan sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa ya dari SMP ini sudah menentukan. Mulai sekarang tuh langsung dicari-cari, langsung cari apa yang kamu suka, terus apa yang kalian minati kira-kira gitu. Iya bener banget nih. Wow, luar biasa sekali ya di Kalau Nadifa pesan-pesannya. ini pesan-pesannya buat Mugaru lovers nih apa ini? Pesan-pesannya ya, kalau kamu tadi kan menentukan tujuan ya, mungkin aku pesan-pesannya buat Mugaru lovers semua itu kalian harus selain tadi itu setelah mencari tujuan, kalian juga harus berusaha dan belajar biar nantinya tujuan itu bisa tercapai gitu ya Zaya. Karena kalau misalkan kita hanya punya tujuan nih ya, itu pastinya kalau misalnya kita nggak berusaha itu bakalan kayak nihil gitu loh, nggak akan tercapai apapun gitu. Iya, karena nggak mungkin ya kayak hasil langsung datang sendiri kayak gitu. Bener. Pasti kita harus ada usahanya menaiki dulu. lembah dulu, harus ke hutan dulu gitu ya, baru bisa dapat hasilnya. Bener, jadi kalian juga harus berusaha dulu lah intinya, entah itu kalian belajar atau mungkin kalian meningkatkan skill kalian gitu. Jadi kayak intinya tuh harus berusaha dulu gitu setelah tadi mencari tujuan. Dan juga
jangan lupa buat cari rancangan buat masa depannya gitu. Jadi kalau misalkan sudah menentukan tujuan, itu nantinya kalian harus bisa untuk cari rancangan. Oh, nanti setelah aku milih ini, aku bakalan masuk ke ini gitu loh. Jadi biar nanti itu kalian nggak bingung di tengah jalan. Jadi kayak habis ini, oh ya aku langsung ke sini gitu. Jadi ada tujuannya dan juga ada jalannya gitu. Oke, itu sih pesan-pesan aku. Wah, ini bener-bener kata-kata yang kayak kata-kata dari calon dokter ya? Aduh, enggak, kan gak jadi ya itu tadi. Ya kan siapa tahu nah. Oke, siapa tahu, benar. Siapa tahu nanti tiba-tibanya aku masuknya ke sana gitu kan. Jadi kita nggak akan tahu lagi ya kalau misalkan ke depannya tuh nantinya gimana. Oke, karena tadi itu aku yang membuka nih Zaya, biar kita sama ya, poinnya satu sama. Berarti ini Aziza yang menutup. Oke. Itu aja yang kami bicarakan di Ngobrol kali ini. Aku Aziza dan aku Nadifa. Sampai jumpa di Ngobrol Presenter Mugaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.